ini dia pengalaman gue selama 3 bulan menggunakan GPU Radeon RX 9060 XT. Dan gimana? Apakah GPU ini punya kualitas yang oke? Apakah dia drivernya suka ngebug nih? Kan katanya Radeon itu drivernya langganan suka error. Terus juga gimana FSR 4-nya? Apakah udah mulai banyak game yang support? Terus juga kualitas upscalingnya apakah gua kangen sama punyanya Nvidia tuh si DLSS. Dan sebagainya gua akan coba share kelebihan dan kekurangan selama gua make GPU ini di 3 bulan terakhir. Dan ya, untuk video kali ini di sini gua akan share pengalaman gua dari sisi user nih, bukan sebagai reviewer. Jadi mostly di sini gua akan banyak yapping menurut gua dan gak ada pembagian data testing ya. Karena kalau kalian mau lihat data-data testing tuh gue udah pernah bahas si 9060 XT selama 2 kali, dan itu silakan cek aja video tersebut kalau kalian mau ngecek ada data-data yang lengkap, karena di sini gue full yapping aja gitu. Oke nih, jadi GPU ini gue beli di bulan Agustus dan gue dapat di harga 6 juta pas, hampir 6 juta pas ya, nambah-nambah dikit lah. Dan ini gue dapat versi 16 GB-nya dan ini gue pakai dari brand ASRock Challenger. Jadi ini GPU-nya dual fan. Menurut gue di harga tersebut udah oke banget sih dapat GPU seperti ini, karena kalau lihat sekarang si 9060 XT 16 GB tuh kayaknya masih cukup stabil ya, bertengger di 6,4, 6,5 atau mungkin ada yang 6,6 juta gitu. Jadi ya gue cukup beruntung dapat GPU ini hampir 6 juta pas. Nah, kalau dari desain dari GPU ASRock Challenger ini sendiri sih menurut gue dia secara desain nih nggak begitu estetik sih ya. Dia hitam, ada juga ornamen-ornamen ala ASRock di sini, dan ya untuk secara proporsi ya makanya gue bilang ini tuh tidak begitu estetik gitu. Gue sendiri sih memang kurang suka sama desainnya. Dan di sini juga ada LED nyala-nyala, tapi ini bukan RGB, alias ini cuman LED dengan warna fix yang kalian cuma bisa on off aja menggunakan switch yang terdapat di samping GPU-nya. Terus kalau gue nggak suka desain dari GPU ASRock Challenger ini, kenapa gue pilih GPU si 9060 XT yang ini? Ya jawabannya sih simpel, karena harganya waktu itu udah paling murah untuk bisa dapetin si 9060 XT 16 GB. Ya memang sih gue pribadi waktu itu sempat hampir mau pilih yang triple fan tuh, kayak Power Color Hellhound atau mungkin ada SFX Swift yang triple fan juga, harganya mirip-mirip. Tapi sayangnya pada saat di Agustus itu pas lagi 88 itu ludes semua stoknya. Jadi ya menyisakan gue opsi sama si ASRock Challenger ini. Paling opsi kedua sih ya gue bisa dapetin adalah tuh Power Color Fighter ya, yang menurut gue itu malah jauh nggak lebih bagus dari si ASRock Challenger ini. Jadi ya gue ambil si Challenger ini. Jujur sih sebenarnya ASRock nggak jelek juga desainnya kalau gue ambil yang Steel Legend, tapi harganya jauh lebih mahal dibandingkan ya versi yang Challenger ini. Oke, jadi si 9060 XT-nya ini gue pakai untuk ngapain aja sih? Nah, ini gue taruh di sini aja ya biar gampang gitu untuk ngasih lihatnya ke kalian. Nah, akan lebih enak. Oke, jadi untuk si 9060 XT-nya ini gue pakai tuh untuk main game dan juga untuk video editing ya. Jadi GPU ini gue pakai harian untuk ya entertainment dan juga untuk memproduksi konten YouTube yang sedang kalian lihat ini. Oke, jadi di sini tuh karena gue lagi seneng-senengnya make resolusi 4K, karena gue udah cukup lama juga make monitor 4K, jadi ya gue main gamenya di resolusi 4K tersebut. Dan gimana tuh si 9060 XT 16 GB ini, apakah sanggup buat main game di resolusi tersebut? Ya sejujurnya sih nggak semua game itu bisa berjalan 4K native, mostly tentu butuh bantuan upscaling supaya bisa lancar main di resolusi 4K tersebut. Tapi untungnya di sini upscalingnya Radeon di 9060 XT ini itu udah membaik, karena ya di sini udah pakai FSR 4. Jadi ya menurut gue sih FSR 4 ini udah on par lah sama kualitasnya Nvidia DLSS. Jadi sekalipun di sini gue pakai upscaling di mode performance atau bahkan ultra performance, itu tetap tuh kualitas visualnya lumayan oke, nggak seburuk saat gue pakai FSR 3, FSR 2 atau mungkin FSR 1. Jadi ya tetap bisa gue toleransi lah kualitas visualnya di FSR 4 ini. Dan dulu gue juga karena sempat pakai GPU RTX 3060 ya, bisa gue bilang sih FSR 4 ini udah sama oke-nya kok kayak saat gue pakai Nvidia DLSS. Nah cuman di sini perlu ada yang gue omongin soal FSR 4 ini, yaitu bagaimana
gimana cara Radeon mengimplementasikan ke user nih FSR 4-nya ini. Yang gua rasa ini adalah hal yang cukup tidak bersahabat ya untuk user awam. Ya mungkin kalian akan bilang, lu skill issue aja bang, kan cuma tinggal di enable aja via driver. Ya buat gue sih itu bukan hal yang masalah, tapi mungkin hal ini perlu gue sampaikan ke kalian kalau ya FSR 4 ini itu cara ngaktifinnya. Kalau kalian mager dan nggak begitu ngulik, ini adalah cara yang bener-bener bikin ribet. Si FSR 4 ini kalian buka game itu nggak cuman ya di enable aja FSR-nya via game, tapi kalian juga harus buka driver si Radeon ya untuk enable si FSR 4-nya. Jadi ya ada step tambahan. Dan belum lagi di sini tuh ada catatan penting di mana kalau nggak semua game yang punya FSR itu pasti bisa langsung ke upgrade ke FSR 4. Gamenya pun juga harus support FSR 3.1. Baru setelah itu si driver Radeonnya akan mengizinkan untuk upgrade ke FSR 4. Pusing kan? Nah, ini dia nih yang bikin PR. Dan kalian nih harus keep in track ya dengan list-list game yang pakai FSR 3.1. Ya listnya disediain sih sama web resminya AMD. Cuman ya agak PR juga sih untuk ngecekin game satu-satu tuh. Dan gak cuma sampai situ aja sih ribetnya. Game yang udah support FSR 3.1 pun di sini tuh si driver Radeonnya juga harus sudah whitelist game tersebut untuk support FSR 4. Jadi kalau misalkan ada game yang udah pakai FSR 3.1 tapi driver Radeonnya itu belum whitelist game tersebut, ya mau dipaksa upgrade ke FSR 4 dari driver itu tetap tidak akan bisa. Jadi ya ini hal yang pusing sih, apalagi kalau kalian awam dan gak suka ngulik. Dan kalau kita bandingin ya, at least nih kalau gua pernah nyobain RTX 50 series di DLSS 4 itu nggak ribet cara ngaktifinnya. Mostly game akan dilakukan patch dan nanti melalui settingan game kalian tinggal aktifin aja tuh si upscaling DLSS 4-nya. Dan itu sih menurut gue cara yang jauh lebih bersahabat untuk ke end user buat kalian, apalagi kalau kalian nggak suka begitu ngulik. Ya gue sih cukup paham cara approach-nya Radeon kenapa begini, karena memang mereka tuh mungkin nggak mau bikin usernya tuh terlalu menunggu patch dari game developernya gitu. Takutnya lama, ya namanya juga kan patch gitu. Mungkin aja juga nanti PHP gitu tiba-tiba nggak disupport. Tapi ya cara kayak gini dimana ternyata AMD itu ngeribetin si usernya sendiri. Dan gua rasa caranya si Nvidia nge-treat si RTX 50 series ya dengan DLSS 4 itu ya jauh lebih efektif untuk jangka panjangnya. Karena di sini untuk gua bisa bilang sih game-game yang support FSR 4 sendiri itu juga listnya nggak begitu banyak sih. Emang bertambah, tapi ya nggak sebanyak supportnya Nvidia dengan DLSS 4 gitu. Ya list-list gamenya kalian bisa compare sendirilah di web-web mereka masing-masing. Jadi ya itu sih tentang FSR 4 yang gua rasakan ya selama 3 bulan terakhir. Ya memang ribet sih, tapi ya menurut gue sih itu nggak masalah karena gue juga kan sebagai reviewer juga suka ngulik, jadi hal-hal kayak gitu nggak masalah. Tapi kalau kalian nggak suka ngulik, ya mungkin FSR 4 ini bukan buat kalian gitu. Mending mungkin pakai RTX 50 series aja kalau nggak mau ribet. Dan nggak sampai situ aja, fitur-fitur dari Radeon ini kan mereka kemarin sempat janjin tuh bakal ngerilis FSR Redstone. Nah setelah 3 bulan nggak ada kabarnya. Ya gue sih kalau kalian emang berharap gitu sama fitur-fitur Radeon, apalagi mereka menjanjikan sesuatu gitu kan di depan, ya gue rasa sih ini adalah hal yang kurang baik ya dari GPU-nya Radeon, karena udah pasti ya bakal molor gitu fiturnya dateng. Karena ya bisa kalian lihat sekarang FSR Redstone sampai sekarang itu belum ada diimplementasikan di game manapun. Udah ada, gue baru inget itu game Call of Duty Black Ops 7 ya kalau nggak salah, tapi itu juga fiturnya nggak sepenuhnya diterapin di game itu. Dan menurut gue sih pemilihan gamenya juga agak gimana gitu ya. Kenapa di Call of Duty Black Ops 7 kan reviewnya juga kurang bagus gitu. Mungkin tim marketingnya AMD nih perlu belajar lagi nyari game yang populer gitu. Kenapa nggak Battlefield 6 gitu kan, pas rilis malah itu game gacor tuh penjualannya, malah digait sama si tim ijo gitu. Nah mungkin itu aja sih yang perlu gue kasih tahu ya soal fitur-fiturnya dari GPU Radeon ini, karena udah pasti kalah jauh nih sama RTX 50 series. Cuman gue pribadi di sini nggak begitu mentingin hal tersebut, dan gue cuman butuh upscaling FSR 4-nya aja, kala ya gue cuman make game dan untuk video editing aja.
Nah, terakhir nih soal game sebelum gue ganti ke segmen selanjutnya. Di fitur FSR 4 ini, itu tuh kalau nggak salah ada sebuah mod atau tools ya dari community berupa bernama OptiScaler. Jadi kalau gamenya itu cuman ada upscaling DLSS doang nih, kayak game-game eksklusifnya Nvidia, itu bisa kayak dipaksa gamenya untuk jalan di FSR. Dan karena konsepnya FSR 4 ini udah mirip sama Nvidia DLSS, dimana ya itu sama-sama pakai AI, jadi DLSS-nya ini tuh bisa di switch ke FSR 4 dan kualitas visualnya tentu akan upgrade sangat signifikan. Dan itu sih cukup seneng ya. Jadi gue kayak dari switch dari Nvidia RTX ke Radeon 9060 ini tuh kayak switch aja, karena kalau gamenya pun nggak ngasih support FSR ya gue tinggal pakai si OptiScaler ini, sorry ngejelimet. Ya gue tinggal pakai si tools bernama OptiScaler ini untuk enable si FSR 4-nya. Jadi ya gue kayak make GPU Nvidia aja gitu. Gue rasa sih ini adalah tools yang sangat game changing. Ya kalian bisa research sendiri aja karena itu toolsnya gratis dan bisa kalian download di GitHub. Nah itu tadi soal gamingnya. Nah tadi kan gue bilang di awal gue pakai GPU ini juga untuk video editing. Dan ya menurut gue sih Radeon di eranya RX 90.000 series ini dia sudah sangat oke ya untuk melakukan productivity, karena di sini juga si AMD udah ngebenerin encodernya Radeon kali ini itu jauh lebih baik nih dibandingkan generasi sebelumnya, dan kayaknya sih untuk live streaming itu udah sama oke-nya kok untuk dibandingin sama GPU-nya Nvidia, karena di generasi sebelumnya tuh agak burik gitu ya kan kualitasnya, tapi sekarang di 9000 series ini udah lebih oke. Dan lagi juga si RX 9000 series ini kan support encoder AV1 ya. Jadi di sini cukup ngebantu sih kalau kalian mau live stream. Tapi untuk gua sih di sini gua belum kepake ya untuk live stream. Tapi tetap si AV1 ini kepake kok buat produksi video gua, karena tadi ya kan kualitas compressionnya ini tuh lebih efisien. Jadi ya gue bisa upload video dengan kualitas yang lebih oke ke YouTube, karena ke YouTube tuh udah pasti kekompres kan videonya. Dan juga si AV1 ini tuh bakal bikin hemat storage ya di setiap video-video yang gue keluarin, karena kalau pakai encodernya H264 doang itu bakal lebih boros sih storage gue gitu kan. Kayak gue nih SSD udah 1 tera nih udah pada habis gitu tuh gara-gara nyimpen video YouTube, itu pun cuman 1080p. Gimana kan nanti kalau 4K? Ya gue rasa sih AV1 ini akan sangat ngebantu gue ke depannya untuk efisiensi kapasitas storage yang gue pakai. Nah sekarang gue di sini akan bahas soal suhu dari GPU ini. Apakah untuk versi dual fan dari 9060 XT 16GB ini adem? Khususnya saat gue pakai tipe ASRock Challenger ini. Nah perlu kalian ketahui dulu kalau si 9060 XT ini tuh pakai VRAM tipe GDDR6. Yang mana itu nggak lebih power efisien ya dibandingkan GDDR7 yang digunakan oleh GPU-nya RTX 50 series. Jadi bisa di-expect mungkin VRAM-nya ini akan lebih anget. Dan cara peletakan VRAM di Radeon 9060 XT ini tuh ada dua sisi tuh. Jadi di sisi yang depan atau sisi yang ada chip GPU-nya, dan juga sisi belakang yang bersentuhan dengan backplate. Nah sisi yang bersentuhan dengan backplate ini udah pasti chip VRAM-nya bakal nggak seadem chip VRAM yang ada di sisi bagian chip GPU, karena itu kan kena heatsink dari cooling system GPU ini. Dan ketika gua cek menggunakan Afterburner atau menggunakan HW Info, kalau ngecek GPU temperaturnya doang ya udah pasti adem sih si 9060 XT ini. Tapi kalau kita lihat lagi nih kayak hotspot temperaturnya, kemudian juga memori temperaturnya, itu pas lagi casual gaming aja bisa nyentuh sampai 90 derajat lebih. Tentu ini adalah suhu yang udah cukup concerning ya, karena 90 derajat lebih itu cukup bikin was-was. Dan ya itu sih yang gue dapatkan ketika menggunakan si ASRock Challenger ini. Dan memang di sini katanya sih kalau tipe GPU Radeonnya ini tuh menggunakan vendor VRAM dari SK Hynix atau Micron yang gue lupa ya. Kalau nggak salah itulah antara dua tipe memori dari vendor itu, tentu katanya sih bakal punya memori temperatur yang cukup tinggi. Tapi kalau kalian dapat GPU dengan vendor VRAM dari Samsung itu akan lebih adem suhunya. Ya gue sih nggak begitu ngikutin juga sih tren
pergantian chip VRAM ini ada di brand apa aja, itu gua nggak begitu ngikutin sih. Tapi at least yang gua tahu, kalian di sini harus bisa menguasai undervolting, dan untungnya undervolting di 9060 XT ini tuh fleksibel banget, dan itu bikin suhunya turun drastis banget, dan ini sih bikin gua senang. Ya bisa kita bilang power consumption si 9060 XT ini kan cuma 170 watt ya. Itu kalau setelah di undervolt dengan settingan yang gua pakai ini tuh bisa turun ke 135 watt doang. Dan itu suhu kayak GPU temperaturnya turun drastis banget, terutama di hotspot dan juga memori temperaturnya itu bisa turun 10 derajat lebih. Itu sih gua rasa hal yang wajib kalian kuasain kalau kalian pakai GPU yang dual fan seperti ini. Kalau kalian nggak mau diribetin sama undervolt, ya mungkin kalian harus punya budget lebih tinggi ya untuk ambil yang versi-versi triple fan tuh, kayak ASRock ada Steel Legend, kemudian juga ada Asus TUF Gaming, terus untuk brand lainnya juga ada apa tuh namanya Sapphire Nitro Plus ya. Dan ya semua GPU itu harganya tentu tidak semurah yang versi dual fan ini. So overall pengalaman gue menggunakan Radeon RX 9060 XT ini selama 3 bulan, gue pribadi sih merasa cukup puas ya. Memang di sini ada beberapa drawback, tapi menurut gue sih hal-hal tersebut itu tidak mengganggu rutinitas gue selama menggunakan GPU ini. Dan GPU lama gue itu kan gue pakai RTX 3060, dan setelah upgrade ke 9060 XT 16GB sih gue rasa cukup upgrade gede ya. Di sini VRAM-nya nambah jadi dari 12 ke 16GB. Terus juga secara raw performance ya 3060 ke 9060 XT itu naik banyak ya. Dimana gue walaupun gue paksa GPU ini main di 4K ya tetap bisa-bisa aja. Dan kualitas upscaling FSR 4 ini sih bener-bener oke banget ya. Kalau ya tadi gue ceritain, di sini kalian harus bener-bener suka ngulik, karena ya metode yang diambil sama AMD ini tuh bikin usernya agak pusing ya. Tapi menurut gue sih ya nggak masalah sih, karena gue suka ngulik juga orangnya. Dan belum lagi di sini kan TDP GPU-nya juga nggak nyampe 200 watt, di mana 3060 itu waktu gue pakai sekitar 180 dan sekarang bertengger di 170. Jadi gue di sini dapat semacam kayak apa sih dibilangnya, kayak peningkatan power efisiensi lah. Dengan jumlah power yang sama, gue mendapatkan peningkatan performa yang jauh lebih baik. Jadi ya tentu gue nggak perlu upgrade power supply lagi ke yang versi baru. Di sini gue masih pakai power supply 650 watt yang udah gue pakai selama 5 tahun. Dan itu nggak ada masalah nih. Gue pakein di 9060 XT 16GB. Cuman di sini gue bukan mau kalian untuk ngebanding-bandingin si 9060 XT ini dengan GPU RTX gitu yang sekelas kayak 5060 atau 5060 Ti 16GB. Bukan, tujuan video ini bukan untuk itu, tapi untuk ngasih pengalaman aja ketika gue pakai Radeon si 9060 XT ini. Karena ya kalian juga perlu perhatikan juga si Radeon 9060 XT ini ada kekurangan-kekurangan yang mungkin buat beberapa orang itu tidak akan cocok, dan gue jauh lebih rekomendasikan kalian untuk menggunakan RTX 50 series saja ya. Tapi di sini jika kalian emang nggak masalah dengan beberapa drawback yang tadi gue udah sebutin, dan menurut gue dengan harga 6 juta sih 9060 XT 16GB ini ketika gue beli ya, karena sekarang harganya tuh masih bertengger di 6,4 atau 6,5 lah. Pun dengan harga segitu menurut gue sih ini adalah sebuah barang yang cukup worth it. Dan itu dia sharing pengalaman gue selama 3 bulan make si 9060 XT ini. Dan semua yang gue omongin di sini adalah hal-hal yang sangat subjektif, jadi silakan aja bantah kalau kalian gak setuju. Bang, mending pakai RTX 50 seri-seri ini aja. Silakan langsung cantumin di kolom komentar. Atau mungkin kalian di sini juga punya pertanyaan, misalkan kalian mau switch nih ke Radeon, silakan aja tanya-tanya di kolom komentar. Mungkin nanti akan gue balas. Dan mungkin sih segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gua Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.